Stadium Jenderal dengan tema Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja atau Buruh di Indonesia segera dimulai. Kepada narasumber yang mulia Dr. Manahan MPC Tunggal SHMU dan kepada Bapak Moderator Dr. Ahmad Gunawan SMH dimohon untuk bisa menempati posisi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul SHMU, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kita beri aplaus pada beliau. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan beliau di tengah kesibukan jadwal seorang hakim konstitusi masih sempat meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan memberikan pencerahan dalam acara Stadium Jenderal yang bertema Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja Buruh di Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Dr. Manahan MP Sitompul SHMU. Beliau dilahirkan di Tarutung 8 Desember 1953. Usia beliau sudah 69 tahun tapi masih kelihatan fresh. Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk hidup beliau ora et labora yang bermakna bekerja, berdoa dan bekerja. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Hukum Internasional di Universitas Sumatera Utara USU tahun 1982. Kemudian beliau melanjutkan program Magister S2 jurusan Hukum Bisnis Universitas Sumatera Utara USU tahun 2001. Kemudian untuk program Doktor S3 jurusan Hukum Bisnis masih di Universitas Sumatera Utara USU tahun 2009. Sedangkan karir beliau, pertama kali beliau menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Medan tahun 1984. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Kaban Jahe tahun 1986, Hakim Pengadilan Negeri Stabat tahun 1992, Hakim Pengadilan Negeri Binjai tahun 1998. Kemudian beliau meningkat karirnya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 1999. Masih di Simalungun, di tahun 2000 beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Kemudian pindah ke Pontianak tahun 2003 sebagai Hakim di Pengadilan Negeri. Kemudian tahun 2005 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tahun 2007, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado tahun 2009, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan tahun 2013, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2014. Kemudian beliau juga ternyata pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2015. Terakhir beliau berkarir di bawah Mahkamah Agung, kemudian beliau bergeser ke Mahkamah Konstitusi yaitu sejak 28 April 2015 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah karir beliau cukup membanggakan. Kemudian di samping sebagai seorang hakim, beliau juga sebagai seorang akademisi di beberapa perguruan tinggi. Pertama di perguruan tinggi Universitas Negeri Manado, mata kuliah Hukum Administrasi Negara tahun 2012. Kemudian pada program pasca sarjana Universitas Dharma Agung atau UDA
mengampu mata kuliah hukum kepahitian dan hukum ekonomi pembangunan pada tahun 2013. Kemudian Universitas Pancabudi atau UNPAD mata kuliah hukum kepahitian dan hukum ekonomi pembangunan pada tahun 2013. Kemudian beliau juga mengajar pada program magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, memegang mata kuliah hukum keuangan negara dan teori hukum konstitusi tahun 2020. Kemudian beliau juga mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atau UPH di Tangerang, memegang mata kuliah atau mengampu mata kuliah hukum administrasi negara. Selain sebagai akademisi, beliau juga mempunyai beberapa tulisan yang terpublish. Pertama adalah buku penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan di dalam dan luar proses pengadilan yang diterbitkan oleh Setara Press Malang tahun 2017. Kemudian buku kedua beliau adalah buku perkembangan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak konstitusional pekerja buruh di Indonesia, Raja Awi Press, Jakarta 2021, yang insya Allah hari ini akan kita kupas bersama beliau sebagai penulisnya. Kemudian beliau juga ada menulis di beberapa jurnal, salah satunya yaitu di Jurnal Konstitusi volume 18 nomor 4 Desember 2021, konstitusionalitas pelunasan utang pajak perusahaan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Baik, kepada para peserta Stadium General mahasiswa Fakultas Hukum Uniska yang saya banggakan, jangan kita sia-siakan kesempatan hari ini untuk mengupas habis. Kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, negara mengatur secara tegas bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana menjabarkan hak konstitusional warga negara itu di dalam hal ketenagakerjaan? Pemerintah membuat undang-undang yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian dianggap undang-undang dimaksud, ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi, maka diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini nanti kita ikuti bersama bagaimana negara memberikan jaminan hak konstitusional pada pekerja atau buruh di Indonesia. Kemudian sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, di mana MK juga mengawal semua undang-undang yang diajukan pengujian, terutama dalam hal ini yang kita bahas adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beliau akan mengupas secara tuntas beberapa putusan-putusan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional buruh atau pekerja di Indonesia. Untuk itu tidak perlu kita berlama-lama karena para peserta sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti acara ini. Sekali lagi kita berikan applause kepada beliau. Waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembali lagi ke Banjarmasin ini. Saya ada 4 bulan terakhir menyelesaikan tugas saya di jajaran Mahkamah Agung. Waktu itu saya melapor kepada Ketua Mahkamah Agung. Saya sudah lulus Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya melapor begitu karena di November 2014 saya sudah dinyatakan lulus. Namun pas waktu itu sudah harus ada mutasi, ada periode mutasi, sehingga saya masih dikeluarkan SK pindah dari Bangka Belitung, waktu itu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, untuk mutasi lagi, yaitu ke Banjarmasin ini. Jadi saya 4 bulan sudah menikmati alam Banjarmasin ini. Tambahan lagi, begitu saya dilantik di sini jadi wakil, ada Ketua Pengadilan Tinggi yang sangat baik orangnya dari Sulawesi Selatan.
mengatakan demikian. Saya sudah siapkan Bapak untuk kerjanya di sini jalan-jalan saja, katanya begitu. Maksudnya apa Pak? Saya bilang, nah, wakil ketua pengadilan tinggi itu kerjanya hanya memeriksa kepada seluruh pengadilan-pengadilan negeri yang ada di Sulawesi Selatan ini. Waktu itu ada 12 kabupaten dan kota. Jadi saya sudah keliling seluruhnya wilayah Kalimantan Selatan ini dengan 12 kabupaten dan kota itu. Tapi saya sudah lupa nama-namanya. Hanya pengadilan negeri Tanjung, pengadilan Batu Licin, pengadilan negeri di Kota Baru, pengadilan negeri di Banjarbaru, Amungtai, Barabai ya. Jadi seluruhnya saya sudah jalani. Jadi saya kembali lagi melihat Sungai Martapura ya, yang ada di kota Banjarmasin. Saya terbayang kembali, saya menikmati alam Banjarmasin selama 4 bulan. Terima kasih. Walaupun saya seorang agama Kristen, tetapi saya bergaul dengan agama yang lain, Muslim, Katolik, Buddha dan lain-lain, itu saya sudah biasa. Pengalaman saya yang paling berkesan adalah pada saat saya diangkat sebagai, buka aja ini ya. Pengalaman saya sebagai ketua pengadilan negeri di Cilacap. Hanya satu-satunya saya yang beragama Kristen di sana. Anak buah saya semua hakim, baik pegawai, semua beragama Muslim. Namun di sanalah saya berkarir paling bagus, karena dari situlah saya diangkat jadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Jadi itu tidak ada masalah bagi saya. Bapak-bapak ibu yang beragama Muslim, saya beragama Nasrani, yang lain-lain beragama Hindu, Buddha dan lain-lain, itu kita sama-sama adalah makhluk Tuhan dan harus saling menghargai, dan kita sudah dipersatukan dengan konstitusi kita ya, Bhinneka Tunggal Ika terutama, sehingga kita harus bersatu di bawah naungan Pancasila sebagai dasar negara kita. Demikian sebagai pembuka. Tadi Pak Wakil Rektor sudah memberitahu bahwa Pak Rektor berhalangan. Namun tadi Pak Ketua Pengurus ya, Badan Pengurus Yayasan Uniska MAB sudah tadi beliau ada pidatonya betul-betul. Kalau disimak tadi Pak Ketua Yayasan itu sudah, itu rangkuman daripada buku saya ini. Terima kasih, beliau tadi membahas. Tambahan lagi tadi Pak Dekan, Pak Dr. Afif ya, sudah menjabarkan bahwa konstitusi kita sudah mengatur hak-hak para pekerja buruh itu. Karena notabene dulu hanya disebut sebelum kita merdeka itu budak ya, perbudakan. Nah itu sangat keji. Bikin lagi kerja paksa itu ya, tanaman paksa ya. Itu setelah itu ada lagi waktu masa Jepang, terus setelah merdeka mulai kita memperhatikan dengan adanya undang tentang perburuhan. Nah, dulu masih kita belajar itu perburuhan, ya Pak ya. Nah, baru belakangan ini dibuatlah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, untuk itu saya akan ke podium saja supaya bisa saya melihat nanti ke paparan di depan ini. Baiklah, ada dua tahap nanti ini. Pertama saya hanya menjelaskan nanti Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya. Yang pertama, nanti yang kedua baru perlindungan
konstitusional pekerja buruh di Indonesia, yang intinya terutama adalah dengan adanya nanti beberapa undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan itu sudah ada yang diperbaiki ataupun dirubah oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya beberapa permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Tadi intinya sudah dipaparkan tadi baik oleh Bapak Moderator, bahwa warga negara kita ya sebagai warga negara yang mempunyai hak didasarkan kepada pasal 28D ayat 2. Setiap orang di sini boleh dikatakan warga negara ya, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu nanti intinya. Jadi setiap warga negara di sini sebetulnya orang disebut berhak untuk memperoleh pekerjaan yang hidup sebagai manusia yang layak. Itu nanti intinya. Namun akan saya mulai dulu dengan teorinya Hans Kelsen. Kalau bapak-bapak masih tahu, masih ingat, nanti ikutin aja dulu. Kalau saya salah nanti boleh diperbaiki. Hans Kelsen seorang ilmuwan Austria ya, mengatakan dalam teorinya Stauffenberg teori mengatakan begini: semua peraturan perundang-undangan ya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi di sini ada hierarki ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Kita tahu di Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 sudah ada jelas itu. Ya, apa yang paling tinggi itu ya. Nah, MPR, Undang-Undang Dasar 45, terus sampai ke bawah, sampai ke Perda. Nah, kemudian di pasal 8 lagi undang-undang itu menjabarkan lagi lebih lanjut. Ada peraturan-peraturan lain. Misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Menteri, banyak itu peraturan DPR, tata tertib itu ya, peraturan tatip itu juga menjadi satu masuk dalam peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sudah dijabarkan dalam Undang-Undang P3 itu. Saya singkat aja P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi itu hierarkinya itu. Jadi tidak boleh, Perda tidak boleh bertentangan dengan Perpres misalnya atau PP misalnya, tidak boleh. PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, inti pokok MK atau Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dari teorinya Stauffenberg, teori si Hans Kelsen itu. Nah, karena dia mungkin yang pertama mencetuskan teori ini, maka di negara itu sendirilah yang pertama ada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu pertama adanya di Austria, baru beberapa negara, kemudian di Indonesia baru dicetuskan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang tahap ketiga ya, tahap ketiga. Yang mungkin sudah kita ketahui kan ada 4 tahap ya, tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001. Nah, disitulah tercetus ini adanya Mahkamah Konstitusi diperlukan di Indonesia ya. Baru yang terakhir 2002 itu tahap keempat. Jadi 4 tahapan. Ada yang mengatakan begini, Pak, saya tidak setuju 4 tahapan karena cuma sekali masih ada amandemen itu atau perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu kan cuma sekali, cuma 4 tahap katanya begitu. Boleh saja. Jadi 1999 yang pertama, 2000 yang kedua, 2001 yang ketiga, dan yang terakhir tahun 2002. Boleh saja, karena begini, pertanyaan itu
relevan juga karena ada rencana juga ya, ada wacana ini juga masih mau ada amandemen begitu, entah itu karena untuk menerima aspirasi ya, supaya ada perubahan periode presiden supaya bisa lebih dari 3 kali, atau masuk agenda-agenda lain ya, yang tadinya ada agenda untuk membuat suatu pedoman seperti rencana 5 tahunan itu apa namanya ya, lupa saya, GBHN seperti itu tadinya mau dibuatkan lagi, tapi karena dibilang nanti ada masuk agenda-agenda lainnya, stop dulu, nggak tahu kita nanti itu amandemen keberapa kalau sekiranya itu nanti jadi dirubah. Nah itu makanya ada tadi itu, apakah tahap, apakah amandemen keberapa, itu yang penting kita bisa mengerti. Nah, Mahkamah Konstitusi telah dicetuskan, dibentuklah Dewan Konstitusi waktu itu membicarakan tentang bagaimana pembentukan Mahkamah Konstitusi ini di Indonesia. Masukan diberikan, dibentuk tim. Nah, setelah itu pertama sekali adanya memang itu tuntutan reformasi itu. Yang pertama dituntut apa? Harus dirubah Undang-Undang Dasar 45. Itu yang paling harus direspon. Kenapa? Kan menyangkut tentang istilahnya konstitusi namanya. Karena di dunia ini konstitusionalisme itu mengenai adanya batasan pemerintah itu yang terlalu kuat gitu ya. Rakyat sudah cukup selama ini, hanya diperintah saja, diimpon dan dunorong katanya kan, raja yang selalu lebih berkuasa. Nah, kapan ini rakyat melalui parlemen itu ya, parlemen apalagi di Inggris itu, parlemen itu selalu mendobrak kewenangan raja itu nggak boleh seperti itu. Pernah diusir itu dari Inggris ya, raja. Wah, perginya kemana? Nggak tahu, ke Austria atau kemana tuh. Nah, diusir, parlemen yang berkuasa waktu itu jadinya. Wah, rupanya lama-lama Inggrisnya sadar juga, wah perlu juga rupanya kehidupan yang di bawah naungan kerajaan itu. Nah, makanya Inggris sampai sekarang lucu mengaduk tetap kerajaan itu, sehingga Charles lah sekarang ya, Charles III sebagai raja. Namun sudah disepakati oleh dunia kalau negara itu dibilang negara modern, walaupun itu berasal dari kerajaan, walaupun itu berasal dari republik, walaupun itu berasal dari federal, Anda negara modern harus ada konstitusi. Jadi itu istilahnya satu syarat mutlak. Istilah lainnya saya kadang-kadang sudah lupa. Satu syarat mutlak untuk disebut negara modern harus ada konstitusi. Itulah yang dipegang oleh negara-negara. Kerajaan dia oke, federasi dia oke, Amerika ya harus ada konstitusinya. Inggris kerajaan tetap, tapi harus ada konstitusinya. Indonesia NKRI harus ada konstitusinya. Kita kembali kepada NKRI. Nah, panitia atau dewan yang dibentuk itu membuat 5 kesepakatan kalau tidak salah saya. Ya, walaupun dirubah Undang-Undang Dasar 45 ini harus dipegang 5 ini. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah sama sekali, sedikit pun tidak boleh, tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena di pembukaan itulah, terutama di alinea keempat, di situ ada tujuan negara, dan terakhir di situ disebut 5 sila Pancasila itu, walaupun tidak menyebut kata Pancasila, tidak ada di situ. Kita cari di alinea keempat itu ya, mengatakan presiden telah terbukti melakukan ini, sehingga harus dimaksudkan terdiri dari 37 pasal itu ya. Nah, baru yang akhir yang sering dilupakan adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu komponen yang penting gitu sebetulnya. Nah,
Kenapa itu penting? Karena di sanalah dulu pertama kali dikatakan negara kita itu negara hukum, walaupun istilahnya beda. Nah, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Malah di bawah lagi dijelaskan Indonesia adalah negara hukum Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Ya, Machtstaat itu ada di penjelasan, di batang tubuh nggak ada. Jadi itu yang kita pedomannya. Nah, makanya hal-hal normatif yang ada di penjelasan itu harus dimasukkan ke batang tubuh undang-undang hasil amandemen. Itu kesepakatan yang keempat. Kesepakatan yang keempat itu tadi dari Dewan atau panitia konstitusi itu yang keempat. Jadi hal-hal normatif yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus diambil, tarik masuk di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nyatanya sekarang kita baca Undang-Undang hasil amandemen itu, ya, di pasal 1 ayat 3 baru di situ disebut negara Indonesia adalah negara hukum. Nggak ada lagi Rechtsstaatnya. Nah, itu ada artinya. Tidak menyebut-nyebutnya lagi apakah kita Rechtsstaat, apakah kita rule of law, itu nggak lagi disebut. Nah, karena apa? Secara singkat ada buku saya nanti mengenai itu karena kita sebenarnya sudah punya tersendiri. Wah, negara kita negara hukum Pancasila, bukan negara hukum Rechtsstaat, bukan negara hukum rule of law yang ada di common law itu ya, bukan Rechtsstaat yang ada di Eropa kontinental itu, bukan, adalah negara hukum Pancasila. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat. Karena kita sudah dari sononya memang kita itu negara hukum Pancasila. Nah, setelah di amandemen tidak ada lagi istilah Rechtsstaat di situ, hanya menyatakan negara kita adalah negara hukum. Itu mengenai soal Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian setelah itu 5 kesepakatan tadi, 4 saya jelaskan. Terakhir dan the last but not least, bagaimana perubahan itu bentuknya adalah dengan amandemen. Ya, itu yang terakhir disepakati. Amandemen apa artinya ya? Amandemen tidak boleh dirubah seluruhnya, hanya ditambah atau dirubah sedikit, kira-kira begitulah. Amandemen. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Pak Ali bagian lebih tahu itu. Bahasa Inggrisnya itu apa Pak Makhrus Ali itu. Ya, jadi bukan tidak dirubah, tidak dirombak, hanya penambahan atau penyesuaian. Itulah 5 kesepakatan itu. Setelah ada itu, dirubahlah Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 24. Pasal 24 ayat 1 dulu ya, sebelum ini. Pasal 24 itu mengatakan kekuasaan kehakiman itu ada 2, ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Redaksinya begini, kekuasaan kehakiman itu ada di tangan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Peradilan di bawah Mahkamah Agung itu ada 4, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, dan peradilan militer. Nah, baru dibentuknya itu, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Itu di pasal 24 ayat 1 ya Pak Ali ya. Barulah di pasal 24C ya, ayat 1 mengatakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah, nah ini dia, masuklah kita di sini. 24C ayat 1, kewenangannya yang pertama ini, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini topik kita. Ini topik kita sekarang ini. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini topik utama kita. Kemudian kedua, ini adalah
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ini apa artinya nih? Ada lembaga-lembaga baru, ya. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar, timbul beberapa lembaga negara baru. Pertama KPU. KPU itu dulu tidak kita kenal. Itu dulu didominasi oleh pemerintah di bawah Departemen Dalam Negeri, pelaksanaan pemilu. Ya, salah satu dirjennya waktu itu, Dirjen Sospol kalau tidak salah, itu yang menyelenggarakan pemilu. Jadi kan eksekutif itu tidak independen. Makanya dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dibentuklah KPU yang independen, kerjanya 5 tahunan. Ada di situ nanti, itu di pasal 22, pasal 22E. Nah, itu mengatakan ini lembaga-lembaga baru ini apa saja itu? DPD, ya, DPD lagi, kemudian ada KY, ya, Komisi Judisial, itu nggak dikenal sebelum amandemen itu. Baru yang terakhir MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah makanya ada disebut di sini memutus sengketa. Kalau ada pertentangan di antara lembaga-lembaga yang tadi, MK lah yang menyidangkannya, memeriksanya. Itu kewenangan kedua. Kewenangan ketiga, memutus pembubaran partai politik. Mudah-mudahan jangan adalah partai politik yang dibubarkan oleh MK. Sampai sekarang belum ada memang. Tapi siapa tahu nanti ada. Cuma saya bertanya kepada mahasiswa, itu Pak, kan sudah ada dibubarkan MK. Katanya, apa? Itu PT HTI gitu ya. Oh, itu bukan parpol. Itu organisasi. Ya, organisasi ya. Nah, dan bukan MK yang membubarkan itu, bukan pemerintah. Nah, itu memutus pembubaran partai politik, itu kewenangan ketiga. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Betul, hasil pemilu MK yang menangani. Itu konstitusional, berdasarkan konstitusi. Itu namanya konstitusional berdasarkan konstitusi. Karena di pasal Undang-Undang Dasar 45 itulah yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu. Dan pemilu itu adalah pemilihan presiden, wakil presiden, dan semua lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Itu pemilu ya. Pemilu itu pemilihan presiden, wakil presiden, dan seluruh legislatif. Nah, termasuk dari situ DPR, termasuk dari situ DPD, termasuk dari situ DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota. Itu pemilu. Itu pemilihan gubernur, wali kota, bupati, gimana itu Pak? Itu bukan pemilu. Menurut Undang-Undang Dasar, itu bukan pemilu, itu pilkada. Itu pilkada. Itu diatur pasal 18. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Kalau pemilu diatur pasal 22E. Nah, itu yang pemilu tadi sudah jelas ya. Legislatif dan presiden, wakil presiden. Sedangkan pilkada, gubernur wakilnya, bupati wakilnya, wali kota wakilnya, itu berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ada dua rezim. Ada disebut rezim pemilu dan satu rezim pilkada. Rezim pemilu adalah kewenangan konstitusional. Sedangkan rezim pilkada itu bukan konstitusional, karena bukan berasal dari konstitusi, itu berasal dari undang-undang. Ceritanya begini, dulu itu diberikan kepada Mahkamah Agung dulu. Ada ricu, ya, pemilihan gubernur, wali kota, itu ricu, waktu diberikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak. Kemudian oleh undang-undang Pemda, pemerintahan daerah, diberikan kepada MK. Wah, MK ini tidak konstitusional. Ini kan yang diberikan kita hanya pemilihan presiden dan legislatif semata. Pilkada bukan. Wah, ditolak sama MK. Ada putusannya. Ada putusannya itu menolak pasal 28 berapa itu ya, undang-undang pilkada itu. Nah, jadi undang-undang pilkada ini kan sudah berubah nih sampai yang terakhir Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, pemerintah tidak mau
tidak mau kalah atau tidak mau mencari jalan lah. Pokoknya siapa ya? MK tidak mau. MK sudah menolak. Nah, gimana caranya? Dimasukkan dalam undang-undang pilkada. Ya, undang-undang pilkada dimasukkan. Mulai undang-undang nomor 15 tahun 8 tahun 2015, terus sampai di undang-undang 10 2016. Ini di pasal 157 ayat 3 mengatakan begini. Sebelum adanya peradilan khusus mengenai pilkada, maka kewenangan ini berada di Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah cara pemerintah, ya, dibikin juga di situ. Sebelum terbentuk peradilan khusus mengenai pilkada, kewenangan mengenai menyidangkan perkara-perkara pilkada diberikan kepada MK. MK pun harus legowo. Namanya negarawan katanya, ya, negarawan. Demi untuk jalannya roda negara kita ini, bukan hanya roda pemerintahnya. Negara kita ini mau jalan. Kalau nanti rusuh-rusuh terus itu pilkada, bagaimana gubernur, bupati, wali kota nanti? Ya, kalau itu tetap rusuh cara pemilihannya, kita terima. Waktu itu jadinya dua-dua lah, baik pemilu, baik pilkada, MK yang melakukan. Malah sudah ada putusan MK mengatakan serentak, ya, serentak terakhir di 2027. Ya, nyatanya 5 tahunan itu yang serentak itu rupanya jadi maju ke 2024. Nah, 2024 jadinya. Nah, ini dituntut masyarakat. Ini kalau pasal 157 ayat 3 ini kok belum juga dibentuk oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Ini kan sudah mau pemilu serentak ini digabung pemilu eksekutif dan legislatif tadi. Ini mau serentak dengan pemilihan kepala daerah. Loh, kok belum ada peradilan khususnya itu? Kemarin terakhir diajukan oleh, kalau tidak salah saya, Perludem, ya Pak, kalian Perludem diajukan. MK, ini bagaimana? Mana peradilan khusus itu? Apa memang MK melanjutkan itu terus? MK pun agak bingung. Bagaimana ini? Kalau nanti dibiarkan ada kekosongan. Padahal sudah dijanjikan di pasal 157. Pada saat nanti adanya pemilu serentak itu harus ada peradilan khusus itu. Nah, kemarin dituntut itu sehingga MK harus juga menunjukkan kenegarawanannya. Katakan begini, putusan kita nomor berapa tuh? Nomor 85 2022. Baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya Pak ya, baru 2 minggu lalu mengatakan begini. Oke lah, kalau pemerintah tidak membentuk itu, karena kita melihat memang kita sadar pemerintah atau DPR sangat sulit itu membentuk satu peradilan khusus. Karena apa? Di Undang-Undang Dasar sudah jelas skema kekuasaan kehakiman itu hanya yang disebutkan dalam pasal 24 itu. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu saja. Mau ditempelkan di mana? Kita konsultasi kita seluruhnya, hakim 9 kita, hakim MK itu mau taruh di mana itu? Bingung itu pemerintah. Bingung, tidak tahu mau ditaruh di mana. Di bawah MK, sebagai apa? Di bawah MA sudah 4 peradilannya. Mau taruh di mana ini? Bingung. Kita pun jadinya legowo lagi. Biarlah. Kita juga sudah ada menghilangkan rezim pemilu dengan rezim pilkada itu sudah kita hilangkan, sehingga kemarin kita putus bahwa kewenangan ini sudah berada di bawah MK, ya, dengan sendirinya, bukan menambah, ya, dengan sendirinya gitu, dengan sendirinya kewenangan untuk menyidangkan perkara-perkara pilkada itu ada di Mahkamah Konstitusi. Itulah putusan kita nomor 85. Nah, itu kewenangan pertama, kedua, ketiga, keempat.
kewenangannya Pak? Yang sudah 4 rupanya, kewenangannya sudah 4. Tinggal satu lagi itu yang paling bawah, itu bukan kewenangannya, kewajiban. Kenapa beda ini? Kenapa beda ini kewajiban? Nah, begini ceritanya. Waktu masa lalu ada 2 presiden yang dimakzulkan begitu saja. Itu pertama Soeharto, ya, itu begitu saja, hanya karena demo mahasiswa menduduki DPR, menduduki ini lengser, begitu aja. Terus Gus Dur karena begitu saja ada konflik dengan DPRD, dengan DPR, begitu saja, tidak ada aturannya. Nah, diaturlah ini di amandemen, disebutlah itu menjadi kewajiban dari MK. Kenapa kewajiban? Begini, tidak boleh langsung MK yang membuat putusan finalnya. Yang 4 di atas, putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Apa itu artinya? Terakhir dan mengikat. Tidak ada lagi banding-bandingnya. Itu artinya ya, final terakhir, binding mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu dibacakan, itu langsung berlaku, ya. Dan berlakunya secara keseluruhan. Apa istilahnya itu? Saya sudah lupa Pak Ali. Nanti dapat itu. Secara berlaku umum, bukan hanya kepada pihak yang berperkara, bukan hanya kepada si pemohon. Apa namanya Pak Ali? Erga omnes, ini yang saya agak lupa. Erga omnes. Erga omnes itu maksudnya begini, walaupun bukan pemohon, tetapi dia harus tunduk kepada putusan itu. Misalnya putusan MK seperti itu, putusan pengadilan TUM juga seperti itu, ya. Karena kan negara masalah undang-undang ya, undang-undang kan cakupannya semua orang. Nah, karena undang-undang sehingga erga omnes lah presiden dan wakil presiden atau wakil presiden ya. Itulah kira-kira dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Digelarlah Mahkamah Konstitusi sebagai next kali. Ini dia, the guardian of constitution. Apa itu the guardian? Guardian itu apa? Pengawal ya. Kemudian yang kedua, the guardian of democracy. Pengawal demokrasi katanya. Ketiga, the guardian of the state ideology. Pengawal daripada ideologi negara. Ya, ini masih dipertentangkan ini. Wah, hebat kali MK. Ini DPR nggak mau setuju nih. Belum itu lagi dari satu fraksi itu ada dari salah satu ketua fraksi mengatakan, wah hebat kali MK the guardian of state ideology. Tapi kok begitu kita kasih contoh, nanti baru dia agak lemah. Kenapa? The guardian of state ideology itu kadang-kadang tidak ada diatur dalam undang-undang, kadang-kadang tidak ada diatur di konstitusi, ya, tidak ada di konstitusi kadang-kadang. Ini satu contohnya adalah penganut aliran kepercayaan. Di mana itu diatur undang-undang? Ya, bahwa mereka itu mengeluh, kami itu didiskriminasi karena kami dipaksa membuat agama kami Islam di KTP. Kami disuruh memilih salah satu agama dari 5 itu. Kalau enggak Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ya satu lagi Islam. Kami disuruh memilih di KTP. Ada nggak diatur itu? Nah, itulah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kita itu the guardian of state ideology. Nah, itu yang ketiga ya. Keempat, the protector of human rights. Ini penjaga hak-hak asasi, penjaga hak-hak asasi, ya,
menjaga hak asasi ini contohnya apa ini? Nah, ini ada hak-hak asasi manusia yang ada dihasilkan oleh Universal Human Rights, ya, DUHAM itu ya, Declaration of Human Rights itu sudah masuk di Undang-Undang Dasar 45. Karena begini, masuknya di Undang-Undang Dasar 45 itu lagi gencar-gencarnya waktu itu. Wah, DUHAM, Deklarasi of Human Rights itu, atau Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, itu masuk di Undang-Undang Dasar 45. Kebetulan sudah ada Undang-Undang HAM kita waktu itu ya, tahun 1999 ya, Undang-Undang HAM kita itu dibentuk, Undang-Undang Nomor 239 tahun 1999. Jadi itu kita dianggap sebagai the protection of human rights, karena itu sudah ada di Undang-Undang Dasar kita. Terus yang kelima, the protection of saya baca di sini aja ya, saya agak lupa. The protection of citizen constitutional rights. Nah ini sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga masyarakat. Nah ini topik kita ya, penjaga atau pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Nah, warga negara nanti struknya adalah buruh atau pekerja. Lalu yang terakhir, the final interpreter of constitution, penafsir akhir daripada konstitusi. KUHP mengatakan begini, ini salah satu contoh juga. KUHP mengatakan begini, bahwa hak untuk mengajukan PK itu hanya hak daripada kelangsungan hidup, berkembang, dan tidak memperoleh tidak memperoleh diskriminasi, itu tambah-tambahan. Tapi yang paling utamanya adalah 28D ayat 2, hak konstitusional warga negara. Ya, ini tadi yang kita singgung-singgung, harus dijaga ini. Ya, kenapa? Buruh ini kan sudah dari dulu kita anggap disepelekan, dalam artian perlakuannya memang kurang baik lah. Dari namanya dulu budak ya, budak ya, dibuatlah perjanjian kerja, tapi kadang-kadang perjanjiannya hanya lisan gitu kan. Jadi tidak ada ya. Ada yang sangat di Nusa Tenggara Timur, kalau salah satu pulau, kalau seorang raja meninggal, budaknya ikut dibunuh 100. Wah, manusia itu waktu itu. Kalau kita bandingkan ke sekarang ya, jadi itu jual beli budak itu biasa. Bukan hanya di luar negeri rupanya. Salah satu di kerajaan di Nusa Tenggara Timur sana. Ada itu di buku saya barangkali, tapi lupa saya. Itu harus ikut mati. Itu 100 orang buruhnya kalau seorang raja meninggal. Nah, itulah waktu itu saking rendahnya martabat daripada seorang buruh. Ya. Nah, masuklah undang-undang perburuhan. Ya, undang-undang nomor berapa tuh? Di situ agak disebutkanlah bahwa buruh itu harus diperhatikan. Ya, harus dibuat perjanjian supaya buruh itu diberikan hak-haknya. Itu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 57 ya. Ini setelah merdeka lah ya. Kita nggak usah lagi lah melihat sebelum merdeka. Setelah merdeka lah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 57 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan ya. Baru di Undang-Undang Nomor 12 tahun 64 tentang PHK di perusahaan swasta. Ya, supaya kalau ada pertentangan dengan hubungan kerja antara majikan dengan buruh, ada koridornya, ada undang-undang yang mengaturnya. Jangan semau gue daripada majikan, jangan semau gue daripada perusahaan atau pengusaha. Nah, itu maka diatur ini. Ya, pertama setelah kita merdeka tahun 57, kemudian setelah itu ada Undang-Undang Nomor 64. Nah, kemudian dengan adanya
serikat buruh, ya segala macam itu, ada juga serikat organisasi yang lain ya selain daripada serikat buruh. Ini timbullah ini organisasi tujuannya untuk menjaga kepentingan daripada buruh ini supaya pihak majikan atau perusahaan tidak semena-mena. Jadi dikawal lah oleh serikat buruh ini. Ya, timbullah beberapa serikat buruh. Nah, kalau ada beberapa serikat buruh menjadi bersatu, maka timbullah federasi buruh. Nah, federasi buruh ini ada beberapa, nanti baru ada konfederasi. Begitulah hebatnya, sehingga ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di sana diatur bagaimana organisasi buruh ini mempertahankan hak-hak daripada buruh, malah memperjuangkan. Ya, timbullah itu. Ya, itulah tadi Mukhtar Pakpahan namanya, Mukhtar Pakpahan. Ya, sudah ingat saya. Itulah ketua SBSI. Terakhir dia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi 2 tahun yang lalu. Masih hidup dia, masih ada. Setelah itu perkara berjalan, dia meninggal. Jadi dia sudah meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu. Dia perjuangannya mengenai buruh sampai dia tidak peduli the final interpreter of constitution tadi, tidak peduli dia, pokoknya tetap perjuangan saya untuk mempertahankan kehidupan hak-hak konstitusional buruh di Indonesia sampai dia meninggal. Nah, itu perjuangannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk itu. Salah satu pejuang buruh kita di Indonesia. Nah, berdasarkan itu seluruhnya, ya mulailah ditata lagi lebih bagus. Sudah ada serikatnya. Kemudian bagaimana ketenaga kerjaan yang layak sesuai dengan Pancasila, maka diaturlah di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Inilah yang berlaku sampai sekarang, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini nasibnya belakangannya. Ini yang kita bahas, Undang-Undang Nomor 13 2003 dulu. Kenapa kita masih membahas ini? Karena memang perubahannya sebagaimana tadi pidatonya Pak Ketua itu sudah ada dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya. Sebagian dirubah sebagian, tetapi belum seluruhnya. Nah, nanti Undang-Undang Cipta Kerja nasibnya saya ceritakan lagi. Tapi dari situ penting kita masih bahas Undang-Undang 13 2003 ini. Kemudian masuk lagi ke tahap yang lebih tinggi. Ada diberikan lagi jaminan sosialnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Secara Nasional. Itu sudah sampai di jaminan sosial. Jadi kalau dari segi undang-undang sebenarnya itu buruh itu sudah betul-betul diperhatikan. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ini yang menjadi persoalan. Nah, kita mulai Undang-Undang Nomor 13 2003 ini sudah banyak dirubah ya oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar adanya judicial review yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak diajukan, MK tidak boleh turun tangan, ya tidak boleh kita pasif. Dasar kita itu seperti itu. Karena masyarakat yang merasa, ini undang-undangnya udah nggak betul, ini udah nggak benar nih. Kenapa? Sudah dilanggar hak konstitusi saya. Apa yang Anda diskriminasi? Apalagi hak-hak saya untuk memperoleh kehidupan yang lain. Apalagi saya tidak diberi kesempatan yang sama. Pasal 27 ya. Banyak yang bisa dijadikan alasan dari Undang-Undang Dasar 45 ini. Itu boleh dari mulai pasal 28 pasal 27 boleh ya, perlakuan yang tidak sama di hadapan di hadapan hukum. Kemudian 28A, 28A, B sampai ke 28J.
itu boleh dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa dihilangkannya hak-hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya buruh atau pekerja ini. Nah, beberapa yang masuk di Mahkamah Konstitusi yang saya catat, ada yang menyatakan bahwa begini, pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 2003 itu kan mengatakan begini, kalau gaji Anda selaku buruh ya tidak Anda tuntut lebih dari 2 tahun, maka loss itu, gaji Anda itu hilang, kira-kira gitu. Jadi buruh tidak mau dong, namanya udah bekerja. Jadi kalau Anda tidak diminta dalam 2 tahun, nah terus hilang. Jadi dituntut waktu itu pasal 96 itu nggak benar. Ya kita hilangkan ini pasal 96. Nggak boleh. Tidak ada kadaluarsa dalam menuntut hak gaji dan hak-hak lain dari buruh. Itu putusan kita. Nanti nomornya ada di buku saya ya. Ada di buku itu. Itu satu. Jadi dihargai ya. Buruh kan namanya sudah kerja. Gajinya kok karena tidak dituntut selama 2 tahun kok nggak hilang. Ini hampir sama dengan putusan kami, bukan buruh, tapi pegawai negeri. Itu ada 5 tahun masa kadaluarsa. Kalau pegawai negeri tidak meminta gajinya itu, ya, kalau sudah 5 tahun katanya, utang negara kalau tidak dituntut selama 5 tahun, itu dianggap hilang. Itu juga masuk ke kita katakan inkonstitusional. Apa itu inkonstitusional? Tidak konstitusional. Kita hilangkan itu norma di utang kepada negara itu, sehingga setiap pegawai negeri ya, kalau dia lupa atau karena sesuatu hal tidak menuntut hak gajinya, itu tidak boleh hilang, harus dibayar kembali. Itu satu. Kemudian kedua yang ada hubungannya begini, buruh ini ya, untuk buruh kan ada apa namanya itu yang minimum itu ya, UMR dan UMP. Kalau upah minimum ini ya harusnya kan dipenuhi, kan sudah ada itu ya, regionalnya ada, misalnya di provinsi Kalsel ada, provinsi DKI ada berapa, UMR kan beda-beda. Nah, kalau sekiranya pengusaha tidak sanggup membayar UMR, itu dibolehkan dulu. Dibolehkan. Nah, di ayat 2-nya mengatakan gini, kekurangan terhadap UMR yang tidak dibayarkan itu, katanya, itu tidak ada kewajiban pengusaha ataupun majikan untuk membayarkannya. Oh, ini sudah dia terlambat, ya kan? Sudah dia tidak nyanggup membayar, malah hilang katanya. Wah, ayat 2-nya kita habiskan itu. Tidak, tetap kewajiban Anda memenuhi kekurangan itu. Nah, waktu itu kan dalam masa apa barangkali ya, masa-masa yang krisis ya. Jadi kadang-kadang kan pengusaha itu tidak sanggup membayar UMR itu. Ya karena waktu itu ya situasi kondisi ekonomi juga. Nah dibenarkan oleh pengawas tenaga kerja, itu kan oke silakan kasih, daripada tidak dikasih sama sekali kan, dikurangi, ya dikasih. Tahu-tahu di ayat 2-nya dia bilang tidak wajib untuk membayar kekurangan itu. Nah, MK mengatakan tidak, itu harus tetap menjadi hak daripada buruh. Kemudian ada lagi begini, sehubungan dengan organisasi buruh tadi, ada serikat, ada persekutuan itu tadi ya. Kalau serikatnya itu yang mempunyai mayoritas di dalam perusahaan itu, anggotanya lebih banyak, itu yang mewakili buruh bermusyawarah dengan pengusaha untuk membuat suatu perjanjian kerja bersama. Nah, jadi yang minoritas ngikut-ngikut saja. Nah, itu menurut undang-undang pasal berapa itu saya lupa. Tapi kita perbaiki. Semua buruh, baik yang organisasi mayoritas maupun yang minoritas, itu harus
harus ada keterwakilan ya, dalam membuat suatu perjanjian kerja bersama. Ini kan menghadapi apa ini pengusaha nih. Nah, buruh harus terkonsolidasi dia. Jadi di sini didominasi oleh yang mayoritas. Kalau anggota buruhnya yang paling banyak, serikat buruhnya itu mempunyai anggota yang lebih banyak, dialah yang mewakili. Nah, tidak. Kita bikin aturannya. Ya, Mahkamah Konstitusi atur bagaimana caranya. Nah, jadi diatur itu. Kalau ada sekian persen, maka 10% ini mewakili ini, sekian persen mewakili ini. Jangan dominasi mayoritas. Itu intinya. Nah, itu mengenai soal ini. Nah, kalau katanya perusahaan tutup, maka ada alasan mem-PHK buruh. Ada itu. Jadi akal-akalan ini perusahaan ini, dibikinlah perusahaan itu tutup. Ada rupanya akal-akalan aja sementara. Ya, jadi karena normanya atau frasanya mengatakan perusahaan tutup, ditafsirkanlah itu kita tutuplah sementara, ya, biar kita PHK-kan ini buruh kita yang nggak kita yang tidak kita suka ini atau yang kelebihan ini, kira-kira begitu. Jadi dibikinlah perusahaan itu tutup sementara, atau nanti hidup lagi. Nah, PHK boleh hanya dengan adanya perusahaan tutup yang permanen. Nah, itu MK memperbaikinya. Jadi yang hanya permanen lah, tutup permanen baru ada Anda artinya tidak boleh muncul lagi nanti. Kalau Anda muncul lagi, awas. Nah, kira-kira begitulah. Jadi itu akal-akalan. Sementara ditutup supaya di PHK yang buruh yang tidak disukainya ini atau yang merasa membebani perusahaan. Kemudian outsourcing. Outsourcing kan selama ini banyak perusahaan outsourcing, mendrop ataupun memberikan tenaga-tenaga outsourcing ini kepada perusahaan-perusahaan. Ada kadang-kadang habis masa kontrak antara outsourcing dengan penyedia pekerja, ini buruhnya terkatung-katung, tidak jelas. Begitu. Nah, ini harus dilindungi mereka-mereka outsourcing ini. Jangan karena kontrak habis, dengan demikian buruh terbengkalai, tidak tahu kemana arahnya. Harus dijamin. Ada jaminan nanti bagi mereka ini kalau selesai perjanjian dengan antara outsourcing dengan pemberi kerja, ini harus ada jalan keluarnya, perlindungan kepada buruh-buruh outsourcing ini. Kemudian putusan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap harus melaksanakan kewajiban. Nah, di dalam apa ini rupanya penyelesaian hubungan industrial ini ada empat kriteria. Jadi kalau itu hak kepentingan, itu tidak boleh perkaranya itu kasasi. Itu hanya bisa diselesaikan di tingkat pertama. Nah, itu kalau hak mengenai perselisihan kepentingan. Dan kemudian perselisihan antar serikat buruh di dalam satu perusahaan, itu hanya diselesaikan dalam tingkat pertama saja, tidak boleh kasasi. Kemudian kalau yang boleh kasasi itu hanya mengenai perselisihan tentang hak, ya, misalnya gaji, misalnya hak cuti, lain sebagainya, itu baru boleh naik ke kasasi. Dan kemudian perselisihan PHK itu boleh naik ke kasasi. Seperti kita ketahui mengenai soal perburuan atau ketenaga kerjaan ini tingkatannya hanya 2 ya, bandingnya tidak ada. Hanya tingkat pertama PHI ya, perselisihan penyelesaian hubungan industri namanya, ya, perselisihan hubungan industri. Jadi industrial ya, itu ada pengadilannya di bawah pengadilan negeri. Jadi kalau ada kasus-kasus yang ada dengan hubungan kerja, nanti ada aturannya dulu. Kalau dulu ada bipartit ya, ada tripartit ya, baru masuk ke P4D. Nanti setelah P4D ada P4P, begitu ya.
sebelum Undang-Undang Nomor 13 ini. Nah, P4P ada lagi ke menteri lagi, ya, sampai atas. Kadang-kadang ini agak buyar ya, karena sudah sampai di menteri nanti bisa berubah. Bagaimana menanti menteri mengambil keputusan, akhirnya jadi terbengkalai. Makanya setelah Undang-Undang 13 2003 tidak lagi seperti itu. Pertama, ada memang dipatriknya. Kedua, diberikan mediasi. Ini wajib nih, mediasi harus ada mediator yang sudah ditunjuk. Setelah mediasi, baru dari situ bisa nanti masuk ke pengadilan hubungan industrial. Tetapi ada lagi dua lagi yang diberikan oleh undang-undang, ada konsiliasi. Ada konsiliasi, diberikan konsiliator ya untuk menyelesaikan ini. Tapi ini adalah tidak mengikat ya, tidak mengikat, hanya disarankan ini. Satu lagi juga arbitrase itu juga pilihan. Kalau Anda mau pakai itu silakan. Jadi ada yang wajib itu hanya mengenai mediasi, baru dari situ nanti tidak tercapai kesepakatan itu. Mediasi itu kan kesepakatan damai ya, kesepakatan bersama. Kalau tidak, barulah diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi yang masuk ke pengadilan hubungan industrial harus melalui itu dulu, mediasi itu ya, atau konsiliasi kalau itu dipilih, atau mediasi kalau itu yang dipilih, baru masuk ke pengadilan hubungan industrial yang ada di setiap pengadilan. Sekarang ini baru ada di ibu kota provinsi. Kalau di undang-undang sih di ibu kota sebuah kabupaten kota. Tapi yang masih sekarang ada hanya di ibu kota provinsi. Sekarang Banjarmasin ada, ya. Jadi ada kalau kasus perburuan, ya, kasus ketenaga kerjaan itu masuk nanti di sana. Tapi sebelumnya harus ada mediasi dulu, tidak boleh langsung ke sana. Dan gagalnya mediasi itu harus menjadi syarat untuk diajukan ke pengadilan hubungan industrial itu. Nah, baru diterima di sana. Nah, kira-kira itulah kasus-kasus yang masuk ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan judicial review. Terakhir mengenai soal kedudukan mereka kalau ada perusahaan yang pilot. Nah, pilot kan semua buruhnya nanti akan di PHK-kan. Nah, itu kalau sudah pilot ya, kalau ada putusan pilot. Nah, kalau pilot, ini hak buruh bagaimana? Nah, ada kriteria klasifikasi para kreditor dari perusahaan. Perusahaan ini kan didirikan dengan modal ya, ada modal finance atau modal fisik dan lain sebagainya. Kalau kreditor ini memberikan modal kepada perusahaannya, pada badan ataupun investor memberikan modal ke perusahaan bentuknya dengan agunan, dengan perjanjian agunan, itu adalah piutang yang diutamakan. Jadi separatis namanya, separatis. Jadi kalau ada kepailitan, sebenarnya dia nggak jadi masalah karena sudah ada jaminan. Anda mana ada apa ini? Nggak apa-apa, saya tarik, saya punya hak saya itu karena kan ada jaminannya. Yang tidak ada jaminannya ini buruh, ya kan? Dia hanya menghitung, saya belum dikasih gaji 6 bulan misalnya, saya belum dikasih tambahan upah sekian bulan. Nah, itu hanya perhitungan. Nah, bagaimana ini hak-hak mereka ini dilindungi kalau ada kepailitan? Kepailitan itu perusahaan itu dianggap sudah bangkrut. Nah, bangkrut ya istilahnya, perusahaan bangkrut. Bagaimana nasib para buruh? Bagaimana gajinya? Bagaimana upahnya? Nah, ada dua versi. Pertama mengatakan setelah kreditor separatis, yaitu tadi yang punya hak tanggungan dan gadai dan lain-lain itu diselesaikan, baru yang ketiga adalah utang kepada negara. Utang ke negara ini apa? Pajak, ya, terus biaya-biaya perkara dan lain-lain sebagainya. Itu katanya
menurut undang-undang harus didahulukan, baru ke buruh. Nah, setelah buruh baru ada utang-utang biasa. Jadi ada 3 ya, separatis, kemudian buruh dengan utang negara itu preferen, ada preferen, baru yang ketiga ada namanya konkuren ya. Jadi ada 3 ini. Di mana buruh berada di tengah-tengah ya, antara separatis dengan utang negara atau pajak, atau setelah separatis. Jadi putusan kita ada 2 macam. Ada 2 macam yang memberikan itu. Pertama ditetap di klasifikasi preferen. Preferen ini diutamakan sebetulnya setelah separatis. Kalau separatis kan nggak boleh diganggu gugat, karena dia sudah diikat dengan notaris dan lain sebagainya. Begitu dia pilot, ya ini saya punya, kan tidak boleh ditawar-tawar. Tapi kalau yang buruh dan negara ini, di sinilah persoalannya. Buruh itu didahulukan dari negara kah, atau negara yang didahulukan dari buruh? Itu juga persoalan itu. Tetap dalam kriteria preferen. Baru yang terakhir utang-utang biasa. Kalau ini konkuren, ini bagi sama kalau ini. Tadinya kalau konkuren ini dia punya tagihan sebetulnya 1 juta, tetapi karena yang sisa cuman misalnya 50 juta dibagi 100, nah itu aja, tidak perlu dipenuhi sampai utangnya yang 1 juta itu misalnya. Itu yang konkuren ya, bagi rata namanya, pari pasu ya, konkuren. Nah, itulah kira-kira putusan-putusan MK yang memberikan perlindungan kepada hak-hak konstitusional buruh ataupun tenaga kerja ini. Karena dengan demikian, kalau kita lihat dari nasib buruh ini, bukan hanya rupanya di Indonesia, ada di luar negeri juga. Ada undang-undang yang mengenai itu. Yang dulu namanya ada badan yang mengelola ini, BP2TKI, Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Itu di undang-undang yang pertama tahun 2004. Ya, rupanya dianggap ini badan ini kurang mampu ya, sehingga dibuat lagi undang-undang yang baru terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor tahun 2017 ya, Undang-Undang nomor berapa itu, nomor 18 kali. Di situ baru dibentuklah BP2MI. Jadi apa itu panjangannya? Badan Pengawasan Kerja Migran Indonesia. Ketuanya itu Beni Ramdhani. Nah, inilah yang mengelola soal perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Nah, saya membuat beberapa ide untuk perlindungan mereka ini di luar negeri. Jangan kalau di sana PHK, ya, bagaimana nasib orang itu kalau misalnya tentang perusahaan pilot di luar Indonesia, ya. Jadi ada saya bikin di situ nanti di buku ini mengenai soal caranya bagaimana kalau itu ada kepailitan ataupun buruh yang masih belum dibayar gajinya di luar negeri misalnya, karena perusahaan itu perusahaan luar negeri atau perusahaan asing yang ada di Indonesia, bagaimana kalau pilot itu? Nah, ini ada nanti di buku saya ini diatur mengenai soal kepailitan itu cross border ya, cross border yang peraturan-peraturan itu sebetulnya harus dilihat sedemikian rupa agar negara-negara itu bisa mempunyai pengertian yang sama tentang perlindungan hak-hak buruh baik di Indonesia maupun di luar negeri. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah bicara selama 1 jam lebih ya, 1,5 jam. Waduh, yang tidak terasa. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wacana kita, memperhatikan
ataupun hak-hak buruh di Indonesia yang tujuannya semuanya adalah memberikan penghargaan ataupun derajat hidup kepada buruh pekerja di Indonesia dan juga kepada kita mahasiswa-mahasiswi, kepada bapak-bapak ibu dosen, ya, yang bisa memberikan perhatian kepada kehidupan buruh ini, karena biar bagaimanapun saudara-saudara kita yang nasibnya tidak sama dengan kita, mereka selalu ke jalan, ya. Maunya ada salurannya lah. Saya ajukan di sini saran supaya serikat-serikat buruh itu sudah bisa mewakili mereka. Misalnya ada Kopaiditan pun, ini buruh serikat ini sudah bisa mewakili mereka di verifikasi peradilan itu. Berapa sih hak mereka kan tidak bisa menghitung kadang-kadang. Berapa sih gaji saya ini, sudah berapa lama saya tidak diberikan. Nah, ini organisasi buruh sangat berperan untuk memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya. Demikian barangkali, kalau ada kekurangannya, ya begitulah, karena saya pun memang ada kurang sehat ini, sedikit masih batuk, jadi suara saya pun agak parau, ya. Nah, selanjutnya kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silakan kepada Bapak moderator. Dengan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga adik-adik ataupun para mahasiswa ataupun kalangan lain yang mengikuti ini secara online, ya. Online, terima kasih sudah mau mengikuti acara ini, walaupun dengan sangat sedikit saya menyampaikannya. Mudah-mudahan dengan membaca buku, ini bukan promosi, ya, dengan membaca buku yang sudah disiapkan oleh kerjasama panitia dengan Grafindo, ya, ini bisa dibaca buku ini untuk menambah pengetahuan kita, karena di sini perkembangan hukum ketenagakerjaan. Nanti undang-undang cipta kerja saya belum membicarakan itu lebih lanjut, karena apa? Coba terakhir Pak Ali, terakhir ini. Nah, ini dia. Karena begini, undang-undang cipta kerja ini, saya ulangi, undang-undang ketenagakerjaan ini sudah diatur di bab 4 di undang-undang cipta kerja. Nah, putusan kita kemarin belum mengatakan itu 100% inkonstitusional, karena kita buat putusan waktu itu inkonstitusional bersyarat. Artinya sementara inkonstitusional itu diberi waktu 2 tahun untuk perbaikannya. Jadi sekarang masih tahap perbaikan itu. Kalau bisa diperbaiki, nanti menjadi konstitusional. Tetapi kalau tidak diperbaiki, itu menjadi kembali kepada Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Nah, begitu. Jadi saya belum mengutarakan ini. Putusan kita kemarin ada memang masalah soal pembentukannya, ya, cacat formil ada indikasi cacat formil itu. Demikianlah putusan kita, walaupun di situ sebetulnya ada pendapat yang tidak sama, ada dissenting opinion, ya, termasuk saya juga. Kalau saya ada konstitusional bersyarat, ada yang lain inkonstitusional bersyarat, itu yang dipenuhi. Jadi ada beberapa versi yang menyatakan tentang undang-undang cipta kerja ini dengan teori atau dengan prosedur omnibus law. Karena kita tahu ada 86 undang-undang masuk ke undang-undang cipta kerja. Jadi kita bayangkan bagaimana menyusun undang-undang itu begitu repotnya. Jadi perkembangan kita begitu banyak undang-undang dikasih sekaligus dimasukkan dalam satu undang-undang, tentu ada kekurangannya, ya, pasti ada. Nah, itulah yang kita suruh diperbaiki. Sekarang ini sudah proses perbaikan itu, ya, pembuatan ayatnya lah, prosedurnya lah. Ada orang bilang belum ada di P3 itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang membolehkan omnibus law mengatur satu undang-undang. Nah, itu ada. Nah, jadi agak banyak masalahnya.
Nah, itu nanti akan banyak implikasinya ya. Nah, setelah 2 tahun nanti barulah ada nanti keputusannya bagaimana sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk selanjutnya. Barangkali demikian yang terakhir mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin itu nanti bisa kita ikuti lagi perkembangan selanjutnya, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan ini di Undang-Undang Cipta Kerja telah dirubah di bab 4-nya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP dan Sitombo atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali dan banyak hal-hal yang menjadi tambahan dan pencerahan di bidang ketenagakerjaan. Untuk sesi diskusi kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kami berikan kepada 3 penanya. Kalau waktunya masih dimungkinkan baru kita buka sesi kedua. Silakan saudara peserta mahasiswa, baik yang offline atau tatap muka. Kalau yang online silakan langsung chat ke panitia. Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Tolong dibantu panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Taufik dari semester 3 Fakultas Hukum Unista Banjarbaru. Selamat siang Yang Mulia Bapak Hakim MK Dr. Manahan MP Sitompul SHM. Saya ucapkan terima kasih untuk materi dan kesempatan bertanya yang diberikan kepada saya. Saya izin bertanya sehubungan dengan fungsi MK yang salah satunya adalah Final Interpreter of Constitution yang telah Bapak jelaskan tadi. Saya pernah mendengar kalimat di suatu sidang MK tahun 2019 yang lalu ketika Prof. Edi mengutip dari Prof. Victor Harjo bahwa kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation, tergantung argumentasi yang kita bangun. Dalam hal ini yang saya ingin tanyakan, apakah ada dasar hukum yang konkret terhadap fungsi MK tadi yang ada the guardian of democracy, the guardian of constitutional citizen, dan the protector of human rights? Apakah ada dasar hukumnya yang konkret? Terus sehubungan lagi dengan putusan-putusan MK, contohnya berapa kali judicial review presiden threshold itu kan ditolak oleh MK. Saya pernah mendengar ada pihak yang bilang bahwa MK itu bukannya the guardian of demokrasi, malah the guardian of oligarki. Itu bagaimana Bapak merespon dan menanggapinya? Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Salma Hairani, semester 1 kelas B. Di sini saya berterima kasih dulu kepada Bapak karena telah memberikan waktu saya untuk bertanya. Saya izin bertanya, kan undang-undang ketenagakerjaan itu sudah ada, tapi mengapa undang-undang Cipta Kerja itu dibuat lagi? Apakah ada alasan tertentu sehingga undang-undang Cipta Kerja itu dibuat lagi? Dan pertanyaan saya kedua, apakah hak konstitusional kerja itu sudah tercapai atau terpenuhi? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi. Baik, sambil nunggu yang lainnya mikir nanya. Ini ada 2 pertanyaan tapi totalnya jadi 4 pertanyaan. Pertama secara singkat dari Edo. Fungsi MK salah satunya adalah the final interpreter of constitution. Kemudian di situ ada 6 fungsi MK yang ditanyakan apakah ada dasar secara konkret. Kemudian terhadap uji material undang-undang salah satunya mengenai presiden threshold. Kemudian ada yang berpendapat bahwa MK bukan the garden democracy tapi the garden of oligarchy. Bagaimana pendapat Bapak? Yang kedua, undang-undang tenaga kerja sudah ada, tapi kenapa ada undang-undang yang baru? Apakah memang kurang memadai atau ada hal yang baru yang tidak diatur? Kemudian apakah undang-undang cipta kerja itu sudah memenuhi perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja? Untuk itu kami persilahkan kepada Yang Mulia. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat politis juga ini ya, Saudara Muhammad Taufik ini. Ya, pertama mengenai the final interpreter of constitution itu ya, karena memang ada pun yang saya sebutkan tadi ada sampai 6 itu diderivasi dari ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban tadi. Jadi tidak ada secara letterlate dasar hukumnya di konstitusi. Itu derivasi ya, turunan dari 4 kewenangan, 1 kewajiban. Nah, itulah digelar Mahkamah Konstitusi, the guardian of constitution, the final interpreter of constitution, the protector of human rights, the protector of citizens constitutional rights. Nah, itu adalah turunan dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saudara katakan ada mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan the final interpreter of constitution, malah the guardian of oligarchy ya, hubungannya dengan presidential threshold. Nah, demokrasi dengan nomokrasi itu harus seimbang. Jadi kita jangan hanya bicara demokrasi saja. Demokrasi nanti kebablasan ya. Sedangkan demo saja diatur. Anda mau demo silakan, tempatnya ini, waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tidak boleh mengganggu lalu lintas. Kan gitu kan? Ada peraturannya. Demokrasi juga begitu. Kalau semua nanti mau jadi presiden, siapa lagi rakyatnya misalnya? Itu saja contohnya saja itu. Nah, ada aturannya. Nah, yang boleh mengajukan hanyalah 2 organisasi politik ya, yang punya keterwakilan di DPR sebanyak 20%. Jadi kalau Anda parpol ya yang merasa mau mengajukan seorang calon presiden, ikutilah ini aturannya. Ada ya, organisasi politik Anda ikut jadi anggota pemilihan itu, parpolnya masuk di peserta pemilu ya kan, nanti bergabung dengan beberapa parpol lain agar memenuhi yang 20%. Setelah dipenuhi 20%, baru berhaklah Anda mengajukan wakil presiden. Nah, kalau sekarang kita satu sekolah ini misalnya, atau satu universitas ini, wah kita angkatlah Pak Dekan supaya jadi wakil presiden, jadi presiden. Bagaimana caranya? Itu kan keinginan kita seperti itu, kebanyakan. Memang demokrasi, tapi nomokrasi without demokrasi is ya, bisa jadi terlalu ketat kalau demokrasinya yang lebih tinggi. Demokrasi lebih tinggi itu bisa kebablasan kita nanti.
siapa yang menjadi presiden kita? Maunya adalah dipilih oleh mereka-mereka yang punya hak demokrasi yang tadi itu, yang sudah istilahnya yang sudah terjalin, karena mereka juga mendirikan organisasi politik itu kan dengan berbagai aturan. Ada aturan parpol, undang-undang partai politik, ada undang-undang pemilu, yang ada konstitusi juga kan diatur itu. Pasal berapa itu mengenai pasal 7 ya, mengenai presiden itu ya. Nah, jadi itu semua sudah ada aturannya. Nah, siapa yang tersaring itu adalah sudah berdasarkan undang-undang yang memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk mengajukan pendapatnya dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya tak kembali lagi, demokrasi dan demokrasi harus seimbang. Demikian ya. Untuk Nadia, bagaimana undang-undang tenaga kerja kita ini? Apakah tidak bagus atau belum cukup sehingga harus dirubah dengan undang-undang cipta kerja? Tujuan pemerintah begini, banyak rupanya peraturan itu yang punya sendiri-sendiri gitu. Jadi malah tidak harmonis. Dia masing-masing sektor ya, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor tenaga kerja, sektor investasi, semua masing-masing punya ciri-ciri sendiri. Omnibus Law itu adalah teori bagaimana mempersatukan ini supaya ada satu undang-undang yang bisa mengatur ini. Paling tujuannya itu supaya ada kesatuan dalam hal. Karena gini, kalau bermacam-macam undang-undang kita, luar negeri itu investor luar negeri itu bingung, pusing dia, gimana memahami undang-undang di Indonesia ini. Kami mau investasi, kami mau meluncurkan sekian dana misalnya, tapi undang-undangnya kurang sinkron, ya kan? Nah, makanya dicari caranya. Waktu itu koordinatornya adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, ya, mengatur undang-undang Omnibus Law ini. Jadi mungkin waktu itu dapat dipahami, memang ada sedikit cara penyusunannya, misalnya ayatnya, pasalnya, ya. Ini kita maklumi, makanya diberi waktu untuk perbaikan-perbaikan itu. Tapi kalau kontennya ataupun isinya itu sebetulnya sudah bisa diterima untuk tujuan pertama tadi, memberikan sarana pekerjaan pada umumnya ya. Makanya di situ kenapa mau cipta kerja? Kenapa enggak disebut undang-undang investasi? Kenapa enggak disebut undang-undang pertanian? Padahal semua ada di sini. Tapi disebut cipta kerja. Cipta kerja ini supaya kita itu diberikan penghidupan, ya, penghidupan yang bagus kepada seluruh warga negara kita ini melalui kesempatan kerja. Itu arahnya nanti ke sana semua, ya, kesempatan kerja, ya, untuk memberikan peluang-peluang baik di bidang ekonomi, apalagi sekarang UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah itu sekarang ini diberikan fasilitas yang katanya itu perusahaan-perusahaan, saya ulangi, pengusaha-pengusaha kecil itu yang pinggir-pinggir jalan itu, ya, ini mereka harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Itu tadi Omnibus Law ini untuk menciptakan itu, masuk investasi nanti, membantu para pengusaha-pengusaha kecil yang ada di gede-gede, ya, ada di mana-mana perusahaan-perusahaan ekspor kecil, bukan ekspor ya, produksi barang kecil itu, kerajinan tangan, masalah buah-buahan, ini yang perlu dibantu. Dengan cara itulah undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya adalah untuk memberikan
kesempatan memperoleh penghidupan yang layak untuk bangsa warga negara kita di Indonesia ini. Itu yang jawaban saya kepada Nadia. Ada lagi satu lagi tadi ada pertanyaan sama ya mengenai tentang undang-undang tenaga kerja itu sekarang ini masih kita pakai ya. Nanti kalau omnibus law-nya sudah ada ketegasan, mungkin kita bisa lihat nanti undang-undang yang ada di omnibus law itu atau undang-undang tenaga kerja yang sekarang sudah undang-undang 11 tahun 2020 itu, saya yakin tujuannya adalah untuk kemaslahatan daripada para pekerja itu di kemudian hari. Ini yang bisa saya sampaikan terhadap dua pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Masih ada lagi sesi kedua. Masih ada waktu 10 menit. Untuk mahasiswa dulu, mahasiswa. Sebentar, mahasiswa dulu. Satu lagi, ada? Kalau tidak ada, silahkan dosen atau undangan satu aja. Karena mengingat waktunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdalina dari Banjarmasin semester 3. Nah, kebetulan saya merupakan salah satu karyawan swasta di perusahaan di Banjarmasin. Status saya ini sebagai karyawan kontrak sudah 2 tahun. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menuntut untuk menjadi karyawan tetap? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang dalam acara hari ini. Saya Muslimah Hayati dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan beberapa keputusan terkait dengan keputusan yang pertama modelnya namanya konstitusional bersyarat, yang kedua inkonstitusional bersyarat. Sedangkan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini disebutkan sebagai inkonstitusional bersyarat. Nah, menurut saya dua istilah putusan ini menjadi anomali bagi masyarakat. Kenapa? Ini yang cocok dipakai sesuai dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution adalah apakah putusannya ini inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Seolah-olah dua-dua ini jadi agak rancu. Pak Hakim Agung, Hakim Konstitusi. Jadi kenapa tidak ya? Karena dalam lebih ratusan ya yang saya pernah baca, sekitar katanya itu ada sekitar 132 putusan, itu dibagi ada yang putusan konstitusional bersyarat, lalu ada inkonstitusional bersyarat. Dua-duanya ini apa bedanya? Kenapa tidak memakai istilah inkonstitusional saja? Artinya jelas kalau memang bertentangan dengan konstitusi, maka jelas katakan inkonstitusional saja. Misalnya dengan syarat-syarat yang seperti contoh di Undang-Undang Cipta Kerja yang diberi waktu selama 2 tahun sejak 25 November 2021. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M.Ph. Sitompul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang mulia, mahasiswa saya tadi Magdalena, karyawan kontrak sudah 2 tahun. Apakah yang bersangkutan bisa menuntut haknya untuk diangkat menjadi karyawan tetap? Yang kedua dari Ibu Muslimah Hayati tadi menanyakan tentang 2 istilah, ada inkonstitusional bersyarat, ada konstitusional bersyarat. Ini kaitannya kenapa tidak menggunakan istilah inkonstitusional saja titik tanpa ada bersyarat atau tidak bersyarat. Untuk itu kepada yang mulia dipersilakan untuk menanggapinya. Baik ya. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu Marlina ya, sebagai pegawai atau karyawan swasta ya, sekarang statusnya pegawai kontrak 2 tahun. Nah memang kalau ini saya masih belum bisa memberikan jawaban apakah Ibu bisa menjadi karyawan tetap, karena syarat-syaratnya kan itu sangat institusional atau sangat tergantung kepada perusahaan itu ya. Namun kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, nah sekarang perjanjian kerja kalian itu bagaimana? Nah itu perlu ditanya. Nah, perjanjian kerjanya itu apakah perjanjian kerja apakah tadi itu waktu tertentu atau waktu tidak tertentu ya. Kalau tidak tertentu itu tetap itu namanya. Kalau pekerjaan tertentu itu waktunya ditentukan. Itu yang mungkin dari kuliah yang tadi yang saya sampaikan, hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara pengguna. Yang penting baik-baiklah bekerja sambil kuliah, itu saja dulu ya. Sambil kuliah udah di semester 3. Kita serahkan nanti bagaimana perusahaan itu menilai kepada prestasi saudara di perusahaan itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah, Anda bisa mengembangkan ilmu pengetahuan ini, kuliah di sini dan sambil bekerja. Sama dengan saya, dulu saya juga begitu. SMA saya bekerja dulu entah kemana, ikut pendidikan khusus lagi dulu di Curug, Tangerang, di operator untuk penerbangan, sehingga saya kuliahnya sore. Sore di USU sambil kerja pagi. Nah, mikirlah saya bisa terus kuliah sambil bekerja. Nah, itu yang pengalaman saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Ibu Muslimah Hayati. Memang ini Bu menjadi sering menjadi pertanyaan ya. Memang Mahkamah Konstitusi itu adalah negatif legislator, sama dengan yang Ibu maunya udah yang konstitusional aja begitu ya. Tetapi perkembangan dari kebutuhan masyarakat ya, apalagi sekarang ini perubahan undang-undang itu sangat memerlukan waktu yang begitu lama ya. Constitutional review atau legislative review itu sangat lama. Misalnya contoh undang-undang KUHP saja, KUHP atau KUHP saja ini berapa lama? Masih apakah menunggu itu? Padahal ini sudah mendesak, kepentingan masyarakat harus dilindungi. Nah, disitulah masuk kewenangan tadi the interpreter of constitution ya, pengawal daripada hak-hak asasi dan juga pengawal daripada hak-hak konstitusional warga negara. Dan bagaimana kita harus turun. Nah, karena itu timbullah ada permohonan yang seperti tadi itu, inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Ini bisa dimaklumi, kadang-kadang norma itu sebetulnya sudah konstitusional. Norma itu sudah konstitusional. Tetapi kalau itu ditafsirkan letterlet seperti itu, malah tidak konstitusional. Jadi ada syaratnya. Ini konstitusional apabila gitu ya, tidak dibaca seperti ini. Contoh
Itulah syaratnya. Kalau dalam misalnya undang-undang perkawinan, itu kemarin kita putuskan supaya sama-sama umur berhak kawin itu menjadi 19 ya, laki-laki menjadi 19, perempuan yang tadinya 16. Karena Mahkamah Konstitusi menginsafi atau memahami begitu ruwetnya itu persoalan itu ya di seluruh Indonesia, agak ruwet itu karena kita sudah mengalami, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya mau menyatakan DPR ya, Anda yang mengatur undang-undang seperti ini. Kami hanya memohon agar ini kami nyatakan dulu konstitusional ya. Tapi syaratnya kalau 3 tahun ini Anda tidak merubah, ini menjadi inkonstitusional. Itulah tadi itu, konstitusional bersyarat. Jadi konstitusional bila Anda itu kan tetap berlaku kan, 3 tahun ini tetap berlaku konstitusional. Tapi kalau 3 tahun Anda tidak perbaiki, dibuat undang-undang yang baru supaya sama umurnya 19 tahun nanti syarat kawin baik untuk perempuan baik untuk laki-laki, maka selama belum dirubah konstitusional dia. Tetapi kalau sudah 3 tahun Anda tidak merubah ya, maka itu nanti otomatis menjadi inkonstitusional. Nah, itu kalau dari tenggang waktu ya. Kalau undang-undang cipta kerja hampir sama seperti itu. Nah, kita nyatakan inkonstitusional, artinya begini, supaya jangan dulu dibuat peraturan-peraturan pelaksananya. Nah, inkonstitusional, jadi stagnan dulu. Kalau sudah ada peraturan yang sudah dibuat, peraturan pelaksananya, itu silakan. Tapi next, jangan dulu, no way. Jangan ada dibuat dulu peraturan pelaksananya. Itu makanya disebut inkonstitusional. Tidak boleh dibuat peraturan pelaksananya. Tapi kalau nanti 2 tahun Anda tidak merubah, tidak memperbaiki cacat formal dan lain sebagainya, itu nanti sejak 2 tahun menjadi inkonstitusional tetap. Nah, itu dia. Sekarang inkonstitusional dulu karena jangan ada perbuatan-perbuatan lain dulu dari pemerintah ya, membuat peraturan pelaksana, melakukan ini. Sementara Anda lakukan dulu sebagaimana adanya konstitusional syarat. Nanti setelah 2 tahun Anda tidak perbaiki, itu langsung konstitusional. Jadi memang agak sulit memahami itu. Saya maklum itu. Tapi itulah kira-kira apa yang sudah saya jelaskan itu bisa digantungkan kepada waktu, bisa digantungkan kepada kepentingan daripada para pemohon misalnya, ya, sehingga kita sesuaikan itu. Tidak lagi kita sebagai negative legislator unsafe, tetapi bisa antara positif legislator dengan negatif legislator. Karena mengapa? Itu untuk bertanggung jawab MK dalam hal perkembangan-perkembangan yang istilahnya living constitution ya. Kita mengadopsi itu living constitution. Konstitusi itu harus bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Kalau tidak nanti kita tidak lagi berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ya, pembuatan undang-undang itu sangat lama. Jadi kita harus memaklumi itu. Masyarakat sudah mendesak, MK harus turun. Apalagi kalau sudah diajukan di MK, kita tidak bisa tidak berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu demi untuk kemaslahatan warga negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, menjamin hak asasi warga negara. Itu barangkali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, kami tidak buka sesi berikutnya. Sebelum acara ini ditutup, kami akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Yang Mulia. Pertama, bahwa MK mempunyai
PKJ konstitusi. Pertama adalah uji materi PUU atau pengujian undang-undang. Yang kedua menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah pembubaran partai politik. Yang keempat adalah penyelesaian PHPU, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Turunan dari 4 kewenangan tadi, MK memiliki peran dan fungsi 6. Pertama sebagai the guardian of constitution, yang kedua the guardian of democracy, yang ketiga the guardian of state ideology, kemudian yang keempat the protector of human rights, kelima the protector of citizens constitutional right, keenam the final interpretasi of constitution. Dalam hal melakukan perlindungan hak-hak buruh atau pekerja, MK sebagai the protector of citizens constitutional right itu mengeluarkan beberapa putusan MK yang berkaitan dengan masalah perlindungan pekerja atau buruh di Indonesia. Kemudian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena Indonesia menganut sistem hubungan industrial Pancasila, maka yang dikedepankan adalah penyelesaian melalui non-litigasi, yaitu melalui bipartit, kemudian mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dengan risalah mediasi atau konsiliasi, maka perkara itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang terakhir, kita tunggu 1 tahun ke depan, 1 tahun 3 hari, karena 25 November 2023 nanti batas akhir apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi konstitusional atau inkonstitusional. Kita beri aplaus kepada beliau atas kesediaannya. Sebelum kami tutup, kami juga ingin menyampaikan pantun sebagaimana Ketua Panitia tadi. Kota Martapura penghasil batu yang terkenal batu permata. Kalau negara ingin maju, jadikan hukum sebagai panglima. Sekali lagi kami atas nama panitia dan moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitopul SHMH atas kesediaannya. Oke. Dan kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bapak. Saya juga ada pantun, tapi ini pantun lama. Mungkin kalau di bawah umur saya nggak ingat lagi nih. Katanya begini, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Ya. Kalau ada kata-kata atau perlakuan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kemudian, nggak tahu saya di mana ada pulau panjang nggak di sini? Pulau Panjang jauh di tengah, di balik pulau si angsa 2. Kalau adalah umur kita yang panjang, pastilah kita kembali lagi bisa bertemu melihat Sungai Martapura. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitopul SHMH atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Dan tidak lupa kami sampaikan juga kepada moderator Bapak Dr. Ahmad Munawar SHMH karena sudah memandu kita dalam materi Stadium Jenderal pada hari ini. Penyerahan sertifikat oleh Dekan Fakultas Hukum Uniska Bapak Dr. Afif Khalid SHI SH